Shalom Broken Saints. Shalom. Selamat memperingati Jumat Agung dan selamat datang ke ibadah Jumat Agung RLC hari ini. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat datang kepada teman-teman kita yang mengikuti lewat Zoom. Beri tepuk tangan untuk mereka. Hari ini kita kembali diajak menghayati kasih dan pengorbanan Kristus, di mana rahmat dan pengampunan Allah diberikan secara cuma-cuma untuk kita umat yang berdosa. Salib menjadi puncak dari demonstrasi cintanya Allah kepada kita, sehingga kita yang buta kini telah melihat, kita yang hilang kini telah ditemukan. Kita yang berdosa kini telah diselamatkan. Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memandang salib, memandang Kristus, Sang Anak yang berani rapuh untuk menyelamatkan kita. Ini kami Tuhan. Menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai pelangi yang karam
mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memandang salib-Mu dengan ucapan rasa syukur kami. Dan kami ingin naikkan puji sembah kami kepada Allah yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Saya jemput untuk jemaat bangkit berdiri. God is good all the time and God is good all the time. Amen. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan ucapan rasa syukur kita bahwa apa yang Tuhan telah lakukan, Dia telah mengerjakan selesai untuk kita. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. Amen. The Father's only Son, my Savior, Redeemer, lifted me. Amen. Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting. Thank you, Lord. To the world we live, the Father's only Son. Let's worship Him. You live, amen, and you died. You rose again on high. Yes, Lord. You opened the way for the world to live again. Amen. Hallelujah. Woo! For all you've done. Come on, church, sing it out loud. My Savior, my Savior. Amen. From the miry clay, Almighty, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near. Amen. From the everlasting to the world we'll live, the Father's only Son. You live and you died and you rose again on high. Yes, Lord. Woo! Hallelujah. To live again. Hallelujah. For all you've done, you live and you live and you died and you rose again. Yes, Lord. Terima kasih. For the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Tanpa musik, mari kita nyanyikan. You lived and you died and you rose. Amen, Lord. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah. Woo! For all you've done. Hallelujah. You live and you died. You rose again on high. And you terima kasih Tuhan. Born to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Amen. Hallelujah. Dan inilah pengakuan iman rasuli
Mari bersama-sama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan satu suara dan satu hati, mari kita terus mengagungkan Sang Raja dan Sang Juru Selamat kita. Amen. Katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Amen Lord. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkau Raja, amen. Amen. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak
Dipersilakan duduk. Mari kita tenangkan hati kita dan pikiran kita. We wanna bless your name, Lord. We wanna sing new song for you, God. For your love, for your faithfulness. I trust in you, my faithful Lord. How perfect is your love. You answer me. You answer me before I call. My hope, my strength, my soul. For joy, I thank you, Lord. Your plan stands firm forever, and your praise will be continually pouring from my heart.
Broken Saints, tibalah kita saatnya untuk pengakuan dosa. Lukas 23 ayatnya yang ke-39 sampai ke-41. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Kedua penjahat yang sama-sama disalibkan dengan Yesus, saya membayangkan bahwa mereka juga pasti mendengar bahwa Yesus disebut-sebut sebagai Mesias. Bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus yang begitu terkenal sebagai raja orang Yahudi, yang diharapkan membawa kelepasan bagi bangsanya. Dan saya juga membayangkan betapa kagetnya mereka ketika mengetahui bahwa Yesus bukan saja diadili, tapi juga disiksa dan akan disalibkan bersama-sama dengan mereka sebagai penjahat. Dan kita melihat ada dua respon yang sangat berbeda dari kedua orang ini. Penjahat yang satu berkata bahwa kalau memang engkau Tuhan, kalau betul engkau Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Penjahat ini menunjukkan sikap umumnya sebagai manusia. Karena, bukankah manusia tidak mau menghadapi penderitaan? Bahkan walaupun itu adalah konsekuensi dari dosanya. Bukankah ada saat-saatnya di dalam kehidupan kita, ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa skeptis, ketika orang yang kita harapkan bisa menolong kita, ternyata tidak melakukannya. Di saat penjahat yang satu skeptis, di saat penjahat yang satu tidak percaya, karena masa seorang raja tidak bisa menyelamatkan dirinya, penjahat yang lain justru menyadari bahwa di salib itulah bentuk hukuman yang paling terkutuk dan hina. Yesus menyelamatkan dia. Penjahat ini tahu bahwa dia layak mati dihukum karena kejahatannya. Tapi Yesus yang tidak melakukan kesalahan tidak layak menerima hukuman yang sama dengan dia. Broken Saints, kalau kita tidak pernah menyadari seberapa besar kondisi keberdosaan kita, kalau kita tidak pernah sampai begitu putus asa, begitu desperate karena hopelessnya keadaan kita tidak akan pernah mungkin memahami betapa besarnya intensitas keberhargaan pengorbanan Yesus di atas salib. Apa yang membuat kita layak mendapat kesempatan demi kesempatan dalam hidup ini? Apa yang membuat kita pantas punya rumah, punya keluarga, bisa ke sekolah, bisa punya pekerjaan, bahkan kita punya hidup? Kalau bukan karena salibnya Kristus. Apa yang membuat kita pantas mendapatkan kasih Tuhan? Apa yang membuat kita pantas mendapatkan keselamatan? Kita manusia yang bahkan tidak tahu bagaimana apa yang baik bagi kita. Karena natur dosa kita membutakan kita pada kebenaran. Natur dosa kita membuat kita teralihkan dengan begitu banyak keinginan di dalam hidup ini. Satu-satunya nasib yang pantas bagi kita adalah kematian dan hukuman kekal. Sampai salib Kristus membuka jalan kepada keselamatan. Salib adalah puncak ketaatan dan kepercayaan Yesus pada kehendak Bapa. Puncak kasih karunia Allah sebagai satu-satunya jalan supaya saya dan saudara bisa diselamatkan. Hari ini saat kita memperingati Jumat Agung, mari kita datang kepada salib Kristus. Membawa keberadaan dan pengakuan akan ketidaklayakan kita karena dosa. Dan kita mau mengingat
betapa besarnya karya keselamatan Yesus di kayu salib. Setiap kita datang kepada Tuhan, membawa hidup, bawa pengakuan, bawa kesadaran dirimu. Bahwa aku manusia berdosa Tuhan. Bahwa banyak keinginanku yang tidak pantas di hadapan-Mu. Bahwa begitu seringkali kita teralihkan. Kita tidak selalu bersuka cita karena karya keselamatan. Dan ampunilah kami Tuhan. Bawalah kami hari ini Tuhan untuk mengenali full extent of your forgiveness for us. Bawalah kami untuk mengingat, merenungkan, dan memahami seberapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Seberapa besar harga yang sudah Engkau bayarkan untuk keselamatan kami. Bawa kami untuk hidup di dalam sukacita karena karya keselamatan-Mu. Bukan hanya sekedar kami menjadikan salib sebagai kesempatan untuk kami hidup dengan enak. Untuk hidup bagi diri kami sendiri. Tapi bahwa kami untuk mengenali kehidupan seperti apa yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kalaupun sekalipun kami jatuh Tuhan, biarlah kami jatuh semakin dekat kepada salib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan. Amin. Broken Saints, kalau kita percaya bahwa Yesus mati bagi kita, maka kita juga percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kehidupan. Mari hidup sebagai orang-orang yang menghargai anugerah dan pengampunan, anugerah dan keselamatan yang sudah Kristus berikan bagi kehidupan kita. Dan terimalah petunjuk hidup baru di Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu.
Ya Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Amen. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, let's worship Him. Haleluya, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Katakan karena salibmu, karena salibmu, saya jemput untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih karena telah membawa kami dari tempat kediaman kami untuk berkumpul di sini bersama-sama, bersekutu, memuji, menyembah Engkau, dan merasakan hadirat-Mu di hari yang mulia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa yang seterusnya. Kiranya Engkau yang bertakhta, Engkau yang berdaulat, dan kiranya firman-Mu berbicara kepada kami. Dan bukan saja berbicara, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang bekerja Tuhan. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amen. Dipersilahkan duduk. Pembacaan firman diambil dari 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 16. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Tuhan Allah kami yang memberikan kesempatan kalau kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau berbicara kepada kami, melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau yang hadir di tempat ini. Berbicaralah ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci. Sehingga pada akhirnya bukan lagi hamba-Mu, melainkan Kristus yang dapat dijumpai di dalam firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, selamat siang semuanya, shalom. Sebagaimana orang gereja pada umumnya saya mengucapkan shalom gitu ya. Hari ini terima kasih buat yang sudah melayani, tentunya buat worship leadernya yang tiba-tiba sangat powerful menyanyikan lagu. Apa tadi you raise me up? Bukan gitu ya, oke. Dan pengakuan dosa gitu kan, pengakuan dosanya itu dengar dari saya? Enggak, gaya banget gitu kan, enggak. GR sekali enggak. Tapi bertahun-tahun yang lalu saya pernah mendengar, itu adalah hal yang pertama yang saya dengar itu dari Pastor CJ yang mungkin hari ini enggak bersama-sama dengan kita karena sedang dalam mission impossible ya ke Kudus gitu ya gitu. Ya Holy City ya gitu ya. Kudus, kota yang kudus itu gitu ya. Waktu itu beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar hal yang sama yang seperti yang disampaikan Dila tadi tentang bagaimana kalau kita jatuh, biarlah kita jatuh lebih dekat kepada kayu salib gitu ya. Dan pembacaan Alkitab tadi oleh Abra tentang satu tokoh yang sangat beken yang selalu disebutkan di dalam setiap ibadahnya reformasi liturgi itu ada satu tokoh yang selalu disebutkan. Siapa dia? Bukan Bung Onggi tentunya gitu kan gitu, tapi Pontius Pilatus. Nah, hari ini kita akan melihat sosok ini, pentingnya si Pontius Pilatus ini di dalam kehidupan Yesus pada waktu itu dan juga di dalam kehidupan kita hari ini. Saya berikan judul tema kita khotbah ini adalah I doubt, therefore I survive. Saya meragu, karena itu saya bertahan gitu ya. Saya meragu, karena itu saya bertahan. Kita cek dulu apakah ini sudah bisa. Klik. Oh, belum nyala. Oh, nembaknya di situ. Stek. Ternyata enggak. Stek. Oke, coba. Balik. Oh, baik. Maju. Nah, oke. I doubt, therefore I survive adalah satu parodi gitu ya. Saya mengambil ini satu parodi dari pernyataannya René Descartes.
Ya. Cara bacanya begitu toh gitu ya. René Descartes. Sebagai orang yang pernah tinggal di Prancis yang cukup lama gitu ya. Gitu ya, berapa kali ke gitu ya. Gitu. Gitu ya. Jadi yang ada di bawahnya apa? Arc de Triomphe gitu. Arc de Triomphe gitu ya. René Descartes dia mengatakan I doubt therefore I think. I think therefore I survive. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Saya ragu karena itu saya berpikir. Saya berpikir karena itu saya ada. Nah, pernyataan ini, pernyataan saya berpikir karena itu saya ada adalah menandai satu mulainya masa modern, gitu ya. Saya berpikir karena itu saya ada menandai mulainya masa modern. Contoh masa modern, penemuan masa modern yang paling signifikan adalah ketika ditemukannya mesin uap. Nah, siapa yang ingat pelajaran SMA waktu itu sejarah? Siapa yang menemukan mesin uap? James Watt, pintar dia gitu kan gitu. Kalau yang lain itu pasti tahu, tapi yang lain rendah hati gitu kan gitu, nggak menjawab gitu, gitu, gitu ya, iya kan ya gitu ya. Padahal yang lain gitu, manggut-manggut biar kelihatannya ingat gitu ya gitu. James Watt menemukan mesin uap dan itu mengubah dunia. Industrialisasi dan sebagainya masuklah ke dalam satu masa modern. Manusia udah nggak lagi gaptek. Manusia diajak berpikir tentang kemajuan zaman. Di dalam dunia modern, manusia diajak berpikir untuk kemajuan. Oke, manusia yang tidak berpikir dianggap sebagai penghalang dari progres itu sendiri. Kalau kamu nggak berpikir, kamu itu menghalang. Kamu ini penghalang. Jadi lihat kiri kanan, pandangi wajahnya baik-baik. Apakah manusia ini berpikir? Gitu kan? Gitu ya, gitu kan? Coba pikirkan gitu ya. Apakah manusia ini berpikir atau emang nggak ini gitu. Jadi kemana ngomong? Oh gitu. Oke. Fred, jangan lupa Fred. Gitu ya, gitu. Nah, namun di dalam dunia yang berkembang semakin aneh ini, meragu nampaknya dianggap lebih hype. Oke, gitu. Jadi seolah-olah di dunia yang di dalam dunia yang semakin aneh ini, meragu itu kelihatannya lebih hype. Kemarin itu kita sempat ngobrol di grup itu yang sama Pastor Vicky segala. Kita lagi ngomongin apa ya? Yang tentang masalah kalau orang nggak percaya bukan karena dia nggak percaya karena ada alasannya, tapi ya pokoknya gue nggak percaya, gitu kan tuh. Kenapa? Ya pokoknya gue nggak percaya. Sama aja kayak misalnya masalah pemilu, gitu kan? Gitu kan? Ya, ngeloh tanpa roh, gitu kan? Kayak misalnya waktu pemilu, gitu kan? Nggak bisa, ini pasti curang. Curangnya kenapa? Nggak mau tahu pasti curang, gitu kan? Gitu. Jadi di dalam dunia yang semakin aneh ini, ragu nampaknya dianggap lebih hype, lebih keren. Pokoknya kalau lu ragu, lu mempertanyakan segala sesuatu dianggapnya lebih keren. Padahal kan belum tentu begitu, gitu ya. Nah kita lihat seperti ini. Nah ini dia. Ini ada 3 masa seolah-olah. Pre-modern, gitu ya, modern dan postmodern. Di dalam masa pre-modern, catat gini, because God put it there and that's the way it's always been. Karena udah dari sana udah begitu. Tuhan udah tahu di situ, udah begitulah pokoknya. Ya kan? Fundamentalisme begitu. Di masa modern adalah onwards and upwards with inevitable progress. Pasti akan selalu ada progress. Tapi ada masa postmodern yang bla 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 gitu kan gitu. Jadi akhirnya ada juga yang mengatakannya dari tadi gue lagi menunggu siapa yang akan tambahkan oleh pancingan ini gitu ya. Ternyata ada juga yang mengatakannya. Jadi seolah-olah bahwa kalau ragu lebih keren nih. Kan? Alasannya apa ragu? Nggak tahu, pokoknya ragu aja lah. Gitu kan? Alasannya apa sih gitu kan? Nggak mau tahu, pokoknya ragu dari sananya. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat di dalam Matius pasal 27 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya lanjutkan di ayat 11 sampai 25. Saya akan bacakan buat saudara. Saya akan mengajak kita semua untuk masuk ke dalam satu dunia gitu ya. Satu dunia ketika Kristus hidup dan trial itu berlangsung. Ketika sidang itu berlangsung terhadap Yesus Kristus. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Gitu ya. Jadi
Mereka udah sepakat keputusan untuk membunuh Yesus. Lalu mereka membawa Yesus menyerahkannya pada Pilatus, wali negeri itu. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Yesus tidak kasih jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Udah berubah belum? Udah. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Nah, kembali lagi, kalau dikasih ke orang banyak, keputusannya pasti seru, gitu kan? Apapun kalau dikasih ke orang banyak, keputusan pasti seru. Dan pada waktu itu, ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu hendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui, perhatikan nih, ayat ini penting banget. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ini penting banget nih. Jadi bahwa dari awal pun Pilatus ini sudah tahu intensinya bahwa Yesus diserahkan karena dengki. Mari kita cek di dalam dunia kita yang meragu. Jangan sampai kita meragu karena dengki. Ya dong, gitu kan gitu. Kita boleh meragu nggak? Boleh. Tapi jangan sampai kita meragu karena dengki. Postingan Instagram apapun pokoknya kita julitin. Gitu. Nah, gitu. Meragu karena dengki. Nggak boleh begitu kan gitu. Gitu kan. Ketawanya puas banget dia gitu kan gitu. Gitu kan gitu. Gitu. Jadi maksudnya bahwa kita boleh meragu, boleh. Kita boleh nggak setuju, boleh gitu kan gitu. Tapi nggak boleh meragu karena dengki. Karena kalau misalnya meragu karena dengki, ini loh hasilnya. Dan Pilatus sudah tahu dari awal bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Oke, kita lanjut dulu. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, nah ini menarik nih. Ini scene-nya nih ngaco banget gitu ya. Udah orang berbondong-bondong bawa Yesus ke Pilatus, udah Pilatus tanya disaksikan dengan begitu banyak orang gitu ya. Lalu ketika Yesus udah ditanya gitu, Pilatus udah tahu nih, wah ini masalah nih, ini bulasi malakama nih, ini trik nih gitu kan. Ini jebakan nih. Lagi sedang duduk di kursi pengadilan, bayangin dia duduk di kursi pengadilan gitu ya, kursi pengadilan wali negeri itu, ini berkuasa loh, ini mewakili kaisar. Tiba-tiba apa? Istrinya mengirim pesan kepadanya. Nah, ketika istrinya ikutan, lebih seru lagi gitu kan di sini gitu kan gitu. Tiba-tiba apa yang tadinya cuma adalah pikiran orang Yahudi ya, orang-orang Farisi ini dan pikirannya Pilatus gitu kan. Sekarang tiba-tiba istrinya ikutan mengirim pesan kepadanya. Bilangnya gini, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Apa mimpi yang diterima oleh istrinya Pontius Pilatus? Enggak tahu. Iya kan gitu kan gitu. Tapi sampai ke bawah mimpi. Apakah istrinya Pilatus sudah pernah melihat Yesus? Enggak tahu juga, Alkitab tidak pernah mencatat. Namun di dalam buku Isa Anak Manusia kalangan Khalil Gibran, kalau kita sama-sama tahu bahwa Khalil Gibran adalah seorang penyair, gitu ya. Dia adalah seorang penyair. Dia itu adalah seorang Kristen Ortodoks, gitu ya. Di dia itu dari Libanon. Jadi Kristen Ortodoks itu di Libanon itu memiliki Libanon Orthodox Church sendiri. Gitu. Dia adalah seorang Kristen. Gibran menuliskan tentang Isa Anak Manusia, terjemahannya. Di situ dia menggambarkan satu gambaran gitu ya. Karena ini kan dia seorang ini ya penulis ya, bukan seorang penterjemah Alkitab, enggak. Dia menggambarkan bahwa pekerjaan Yesus itu sudah pernah disaksikan oleh istrinya Pilatus ini. Istrinya Pilatus ini sangat mengagumi bahwa oh ini tokoh yang oke nih sebenarnya, orang benar ini. Tapi ternyata sekarang dia terima bahwa dia terima berita bahwa suaminya sedang mengadili si Yesus ini. Entah apa yang terjadi di istrinya tadi malam, gitu ya, mimpinya istrinya tadi malam. Yang penting adalah
Dia sekarang bilang apa? Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Saya harap mimpinya dia ini adalah mimpi yang benar-benar mimpi, bukan mimpi seperti yang saya nonton waktu itu di Reels-nya Instagram. Ada yang pernah nonton nggak di Reels-nya Instagram? Seorang suami bilang gini, saya eh, mau minta maaf secara terbuka karena saya telah berselingkuh, gitu kan? Gitu. Dengan dia sebut nama wanitanya siapa? Mudah-mudahan gitu, saya minta maaf pada istri saya, pada teman-teman, keluarga semuanya, sekalipun itu hanya terjadi di dalam mimpi istri saya, gitu kan? Dia membuat satu statement pengakuan, permohonan maaf karena istrinya tadi malam marah sama dia, istrinya marah karena tadi malam mimpi bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain, gitu ya. Gitu. Nah, iya gitu kan, itu ada gitu ya. Nah, tapi itu bisa banyak ini ya. Ini ada imam-imam, ada posisi Roma, ada tuntutan dari istrinya. Pilatus ini berada dalam satu situasi yang nggak mengenakan. Kita lanjutkan gini, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Nggak cukup Barabas dilepaskan. Ingat ya, nah ini tadi yang seperti yang saya bilang. Siapa yang mau dibebaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Tapi di sini apa? Gitu kan? Supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Tidak cukup bagi Barabas untuk dibebaskan, tapi Yesus Kristus harus dihukum mati. Tidak cukup Manchester City untuk menjadi juara liga, tapi Manchester United harus degradasi, gitu kan? Gitu. Tidak cukup, gitu kan? AC Milan menjuarai liga, tapi Inter Milan harus degradasi, gitu ya? Oh, enggak. Gitu kan? Jadi seolah bahwa enggak cukup untuk Barabas dibebaskan, tapi Yesus Kristus harus dihukum mati. Makin mumet. Karena berbeda nih, skenarionya udah berbeda dan si wali negeri sudah terjebak di tengah-tengahnya. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Nah, ini kayak gini kan. Bukankah dalam dunia kita kayak gini? Ditanya, salahnya apa? Nggak mau tahu, pokoknya mesti disalib. Gitu kan? Di dalam dunia kita kan begini kan. Salahnya apa sih? Nggak mau tahu, pokoknya salah. Pokoknya curang. Pokoknya begitu. Kita hidup di dalam dunia pokoknya. Kita hidup di dalam dunia pokoknya udah begitu dari sananya, udah nggak usah tanya-tanya. Padahal kan di sini Pilatus masih mencoba untuk mencari cara bagaimana hidupku di sini ini bisa survive. Tujuan Pilatus satu di sini, di tengah tekanan ini bagaimana aku bisa survive. Di tengah tekanan ini bagaimana aku bisa survive. Nah, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha kan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, kan? Dia melihat bahwa usahanya sia-sia dan timbul kekacauan, mulai timbul kekacauan. Dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Jadi ternyata gaslighting udah ada di dalam Alkitab gitu ya, gitu kan? Urusanmu kalau kamu pikir ini gitu. Urusanmu, salahmu sendiri gitu kan ya, gitu ya kawan, gitu kan. Gitu. Jadi seolah-olah bahwa ini cuci tangan, rahasia umur panjang adalah rajin cuci tangan gitu kan, gitu seperti Pilatus. Cuci tangan bukan salahku, salahmu. Seperti itulah yang Alkitab katakan. Nah, sekarang kita lihat. Pilatus, tentang si Pilatus ini menarik. Orang ini disebut oleh gereja Tuhan sepanjang zaman. Bayangin, di segala tempat, di sepanjang zaman, orang ini sangat beken. Gitu ya. Yang selalu disebut hanya ada dua orang yang setiap ibadah itu disebut. Lahir dari anak darah, Maria, dan menderita sengsara di bawah
Pontius Pilatus. Bahkan bukan Petrus, bahkan bukan Paulus, bukan Musa, gitu kan? Bukan Pastor CJ, gitu kan? Ini kan masuk itu. Tapi Pontius Pilatus. Sebagai gubernur Romawi untuk Yudea, tugas utamanya adalah merepresentasikan kaisar dan menjaga stabilitas politik. Penulis Alkitab mencatat bagaimana Pilatus menyadari bahwa para pemuka agama menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, perhatikan dengan baik. Ia ragu untuk menghukum orang yang tidak bersalah, namun juga ragu untuk membebaskannya. Di sini cogito ergo sum tadi gitu ya. Saya ragu karena itu saya dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Saya ragu karena itu saya berpikir karena itu saya ada. Saya pikir Pilatus masih menggunakan hal ini. Hari-hari ini saya pikir cuma dubito ergo sum. Saya meragu karena itu saya ada. Nggak ada proses berpikir. Tapi Pilatus masih ada proses berpikir di sini. Berikutnya begini. Pilatus melihat tekanan-tekanan yang datang dari berbagai pihak. Terbayang olehnya kontestasi politik jika ia tidak bisa menegakkan Pax Romana di tengah masa yang beringas karena tersulut. Pax Romana adalah satu semboyan bahwa semuanya damai, aman di bawah pemerintahan Romawi. Waktu zaman penjajahan kita juga punya dulu namanya Pax Neerlandica. Yaitu aman, bersatu, damai di bawah kerajaan Belanda. Contohnya apa? Inilah saudaranya ada di Belanda, gitu kan gitu itu. Pax Neerlandica gitu kan. Yang kita tahu cuma apa? Divide et impera gitu kan. Artinya apa? Adu domba. Gitu ya, gitu kan. Jadi dia masih kebayang gitu kan. Sampai rakyat ini kalau sampai rakyat nih sampai ribut nih, ini nggak lucu banget. Ributnya bukan karena ada pemberontakan yang jelas. Ributnya karena masa ini ingin agar satu orang ini dihukum mati. Si Yesus ini. Di sisi lain, tekanan juga datang dari istrinya yang berpendapat bahwa Yesus ini adalah orang benar. Jadi di satu sisi ini yang Pilatus inginkan. Dia menginginkan stabilitas dan bersedia melakukan apapun yang harus dilakukan untuk survive. Ragu, tekanan. Tapi saya harus survive di sini. Saya nggak boleh kalah di sini. Rajin cuci tangan adalah rahasia umur panjang. Makanya kemarin waktu pandemi dikatakan apa? Harus rajin cuci tangan. Itu awalnya dari mana? Dari Pontius Pilatus. Alkitabiah itu. Gitu. Waktu COVID gitu kan. Itu rajin cuci tangan. Ya, saya setuju sama kamu Moni, gitu ya. Jadi perhatikan hal ini. Doubt is not always a sign that man is wrong. It may be a sign that he is thinking. Ragu itu bukan selalu tanda bahwa seseorang itu salah. Tapi itu adalah satu tanda bahwa dia lagi mikir. Oke, boleh nggak kita mikir? Boleh. Oke, gitu kan? Julid boleh nggak? Boleh. Kalau nggak dengki, gitu kan ya, gitu kan, gitu. Kita mikirin sesuatu boleh nggak? Boleh, gitu. Tapi nggak boleh dengki dong. Iya kan, gitu kan? Meragu adalah tanda bahwa seseorang berpikir. Nah, saya ingin bandingkan kelanjutannya tadi dari Matius ya. Saya ingin melihat dari lensanya Lukas. Ini menarik nih lensanya Lukas. 23, 22 sampai 25 dikatakan gini. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya. Lukas merasa perlu untuk menekankan bahwa sampai 3 kali Pilatus menanyakan ini kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang ini? Tadi kan Pilatus Matius hanya mencatat seolah-olah hanya sekali ditanya kan, kejahatannya apa? Nggak tahu, pokoknya dia mesti disalib. Tapi Lukas mencatat bahwa sampai 3 kali Pilatus masih tanya, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Dia kasih solusi. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ya, kamu udah ini ya, kamu kesal sama dia, boleh. Saya akan gebukin dia nih ya, dipukulin. Setelah itu akan kulepaskan. Tapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan.
Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Saya suka banget. Mereka menang bukan karena hukum. Mereka menang karena apa? Teriakan mereka. Siapa yang bacotnya lebih besar, itulah kebenaran. Hari-hari bukannya begitu saudara-saudaraku? Siapa yang bacotnya paling besar, seolah dia yang paling benar. Siapa yang menguasai sosial media, itu dia paling benar, kan? Gitu. Kalau makanya sosial mediamu harus hidup, Fred, gitu ya, gitu. Kalau enggak ada yang tahu bahwa kamu benar, Fred. Kan gitu ya. Gitu. Jadi seolah-olah bahwa mereka menang karena teriakan mereka. Siapa yang bacotnya paling gede, menang. Begitu juga dengan hari-hari ini kan. Kalau kita berkaca kepada politik di Amerika, Donald Trump, kita memberikan salam kepada Donald Trump sebagai presiden Amerika pertama yang ditangkap dan disidang, gitu kan. Walaupun dia orang kaya raya, gitu kan. Seperti yang si Lea selalu bilang apa? What is the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair? It's because the wet raccoon doesn't have a 7 billion fucking dollar. Ya kan gitu. Gitu. Jadi seolah-olah bahwa dia menang karena dia bacotnya gede gitu kan. Hari-hari ini ya, hari-hari ini bukankah banyak sekali yang seperti itu? Apakah kerohanian kita juga gitu? Apakah kita berada dalam posisi yang kita rasa benar? Apakah kita selalu merasa bahwa kita benar karena bacot kita paling besar atau follower kita paling banyak atau yang mendukung kita atau uang kita paling banyak sehingga kita bisa beli suara atau apa? Gak tepat seperti itu. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Aku menyerahkan Yesus ke dalam tanganmu. Perlakukanlah semaumu. Perlakukanlah Yesus semaumu. Di dalam tekanan, keraguan, dan hasrat untuk survive. Di dalam dunia yang gila, orang waras itu gila. Sekali lagi, di dalam dunia yang gila, orang waras itu gila. Sebaliknya, di tengah dunia yang mengaku waras, Yesus ini dianggap gila. Boleh bantu saya lihat kiri kanan? Lihat kiri kanan, apakah ini orang waras atau gila? Gitu kan, gitu kan, gitu. Di dalam dunia yang gila, gitu kan? Di dalam dunia yang gila, orang waras itu jadi gila, gitu kan? Dia aneh sih, gitu kan? Di dalam dunia kacau ini gitu, ketika ada sesuatu yang benar kita akan pikir bahwa aneh banget ya dia ya. Ketika semua orang melakukan hal yang kita pikir bahwa itu nggak benar, tapi kalau semua orang melakukan kita jadi pikir, iya apa dia benar ya, apa gue salah ya? Dan sebaliknya bahwa di dalam dunia yang mengaku waras ini, Yesus dianggap gila. Yesus dianggap gila. Nah, Frederick Buechner mengatakan, perhatikan baik-baik. Jika dunia ini waras, maka Kristus itu gila. Dan perjamuan terakhir itu adalah sebuah pesta teh gila. Dunia mengajarkan kita untuk mengurus urusan kita sendiri. Kristus mengajarkan bahwa tidak ada yang namanya urusan kita sendiri. Dunia mengajarkan kita untuk mengikuti jalan yang paling bijaksana dan meraih sukses. Kristus justru mengajak kita untuk memikul salib dan mengikutinya. Dunia mengajarkan kita untuk menjaga nyawa kita baik-baik. Kristus justru mengajarkan bahwa siapa yang memelihara nyawanya akan kehilangan. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus justru akan menyelamatkannya. Dunia mengajarkan kita tentang hukum dan penegakan hukum. Kristus berbicara tentang kasih. Dunia mengajarkan kita untuk mendapatkan dan mengambil semuanya. Kristus sebaliknya mengajarkan kita untuk memberi. Jika dunia ini waras, maka Kristus itu gila. Dan orang-orang Kristen, Kristianoi, Kristus kecil, tidak mungkin tidak dunia ini akan menganggap saudara gila karena mengikuti satu orang gila dari Nazaret yang berkeliling dan mengatakan bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan di dalam keinginan kita untuk survive,
diterima, dianggap penting, dikagumi, postingan kita di like, followers kita membludak, kita bersedia untuk melakukan apapun sesuka kita. Sebagaimana yang tadi Pilatus katakan, ini aku berikan Yesus itu kepadamu dan lakukanlah terhadap dia semaumu. Dan di dalam keinginan kita untuk survive hari ini, bukankah kita melakukan hal yang sama? Agar kita diterima, dianggap penting, dikagumi, dipuja, naik daun gitu kan ya, naik jabatan gitu kan, followernya membludak, jadi terkenal mendadak dan itu. Dan kita bersedia untuk melakukan apapun sesuka kita, bahkan untuk menyalibkan sang kebenaran. Pontius Pilatus memberikan kita teladan untuk survive sehari-hari. Jika ini yang saudara inginkan, jika ingin survive sehari-hari, ini yang Pilatus inginkan. Satu, aku pura-pura gak tahu. Yang kedua adalah aku terpaksa pura-pura gak tahu. Yang ketiga adalah apa boleh buat aku terpaksa pura-pura gak tahu. Bukankah 3 hal ini yang biasanya kita lakukan kalau kita sekedar ingin survive? Aku gak tahu. Aku pura-pura gak tahu aja. Atau aku terpaksa pura-pura gak tahu. Padahal tahu. Apa boleh buat lah, gue pura-pura terpaksa, pura-pura gue gak tahu. Karena kita ingin survive. Jadi di dalam dunia yang gila ini, di dalam crazy world ini, ragu bisa mengantarkan saudara untuk survive. Tapi percaya justru menimbulkan masalah. Percaya pada Yesus bisa menimbulkan masalah. Kalau ragu, saudara banyak teman. Kalau percaya, saudara justru lebih sedikit temannya. Kalau saudara meragu, mungkin naik pangkatnya lebih cepat. Menyalibkan kebenaran dan sebagainya. Tapi kalau percaya dengan proses kehidupan, mungkin menimbulkan lebih banyak masalah. Di dalam dunia yang gila ini, yang kita inginkan adalah kecepatan dan keraguan. Itulah sebabnya orang-orang jika berbicara tentang dekonstruksionisme, yang mereka lakukan cuma ngedekonstruk aja. Nggak pernah berpikir bagaimana reconstructing. Reformasi liturgi dengan bangganya mengatakan, kami di sini nggak cuma deconstructing, kami di sini melakukan reconstruction. Gitu kan? Saya bisa melakukan dekonstruksinya, kalau saya nggak bisa rekonstruksinya, saya serahkan pada Pastor Vinky dan Pastor CJ, kan gitu ya, gitu. Karena apa? Karena orang biasanya tahu, gini ya, perhatikan dengan baik. Biasanya gini, orang Kristen adalah tahu apa yang salah, gitu ya. Orang-orang Kristen biasanya benar tentang apa yang salah, tapi salah tentang apa yang benar. Kan gitu. Jadi kadang-kadang kita tahu nih pendeta ini salah nih, tapi benar gimana? Nggak tahu lah, pokoknya dia salah lah gitu kan. Pokoknya dia salah gitu. Kita cuma sampai sejauh itu. Mari yuk kita membangun bersama-sama bahwa meragu itu boleh nggak? Boleh. Tapi jangan berhenti pada ragu. Karena kalau hanya sekedar ragu dan untuk survive saja di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu, bahkan di dalam pelayananmu, kalau kamu cuma ingin survive, yang kamu lakukan adalah kompromilah. Maka kamu akan survive. Tapi kalau kamu tidak ingin survive, kamu ingin bertumbuh, percayalah kepada Kristus. Jadi, sebenarnya meragu adalah hal yang normal. Keraguan bukanlah lawan dari iman. Sekali lagi, keraguan bukanlah lawan dari iman. Ketidakpercayaan adalah lawan dari iman. Keraguan nggak pernah menjadi lawan dari iman. Tapi ketidakpercayaan adalah lawan dari iman. Keraguan adalah bagian dari iman. Kamu ragu Tuhan tuh baik gak ya? Gitu kan? Ragu boleh gak? Boleh. Filipiansi mengatakan di dalam salah satu bukunya yang Alkitab yang dibaca Yesus tuh bagus banget. Dia katakan gini. Dia mengutip Thomas Merton. Apakah boleh gak kita mempertanyakan Tuhan? Dia katakan kita boleh mempertanyakan Tuhan. Pertanyakanlah Tuhan. Pertanyakanlah Alkitab. Tetapi izinkan juga hidupmu untuk dipertanyakan oleh Tuhan. Izinkan juga hidupmu untuk dipertanyakan oleh Alkitab itu. Jangan kamu cuma mempertanyakan Alkitab, kamu tidak melihat bahwa hidupmu itu dipertanyakan oleh Alkitab. Makanya Soren Kierkegaard mengatakan bahwa bagi ketika orang mencoba untuk melihat bahwa Alkitab ini nggak cukup, sudah pernahkah kamu mencoba untuk melakukan apa yang Alkitab ajari kepadamu? Ketika Alkitab katakan apa misalnya, bagi kamu yang punya 2 baju gitu kan, lihat saudaramu yang nggak punya, kamu berikan 1 bajumu pada temanmu.
Pernah nggak kamu melakukannya? Kalau kamu belum pernah melakukannya, bagaimana kamu mengatakan bahwa Alkitab ini nggak cukup baik untuk mengajarmu untuk dapat hidup yang baik? Seperti tadi, di dalam dunia yang mengajarkan kita untuk meraih semua, Yesus mengajar kita untuk memberi. Di dalam dunia yang mengatakan bahwa urus dirimu sendiri, Yesus mengajarkan kita bahwa nggak ada yang namanya urusan kita sendiri. Gereja adalah tempat bersama. Kemarin di dalam toilet talks kami gitu ya, toilet talks itu ya gitu. Karena nggak mau kalah sama kitchen table talks itu ya gitu kan, toilet talks kami dengan Bung Onggi dan Andy Ezra gitu. Kemarin salah satu pertanyaannya Andy Ezra adalah seberapa pentingnya gitu ya, seberapa pentingnya gereja di dalam berada atau berperan di dalam kehidupan tidak hanya sekedar spiritual tapi mental dan fisikal. Seberapa pentingnya? Dan saya katakan bahwa sangat penting. Kenapa? Bahkan gereja perlu memiliki kesadaran bahwa secara finansial pun kita itu saling mendukung. Sehingga apa yang Alkitab katakan, yang kuat menanggung yang lemah, itu menjadi satu hal yang Kristen sekali. Yang kaya dan yang miskin tidak merasa berhutang, dan yang kaya tidak berasa untuk memiliki. Karena kecenderungannya adalah di dalam banyak gereja gitu kan, ada orang-orang kaya yang akan berpikir bahwa gue yang kaya kok. Karena aku yang kaya, di sini aku yang ngatur semuanya. The golden rules. He who has the gold makes the rules. Kan gitu kan gitu. Tapi kan gak boleh begitu. Di dalam Kisah Para Rasul, itu mengajarkan bahwa sampai ke dalam kehidupan finansial pun, itu adalah bentuk dari pernyataan iman. Saya percaya bahwa pernyataan sikap kita seringkali adalah pernyataan iman kita. Yang setuju katakan amin. Enggak ada yang amin, ya kan gitu. Sekali lagi, pernyataan sikap kita seringkali adalah pernyataan iman kita. Yang setuju katakan amin. Jadi apa yang kita lakukan itu menunjukkan iman kita. Tindakan kita menunjukkan kepada Allah yang seperti apa yang kita percayai. David Platt mengatakan begini bahwa tindakan seorang pemimpin, seorang pemerintah di satu negeri itu mencerminkan Tuhan macam apa yang dia percayai. Gitu kan? Saya pikir nggak cuma di dalam negara ya, dalam konteks bernegara, tapi di dalam gereja juga. Pernyataan iman seorang pemimpin di gereja itu menunjukkan Tuhan seperti apa yang dia percayai. Oh Tuhan, Engkau Allah penyembuhku. Oh gue tahu lu penyakitan. Gitu kan gitu. Oh Tuhan, aku tahu Engkau yang memberkatiku. Gue tahu lu mata duitan. Gitu kan gitu. Karena seringkali apa yang kita katakan tentang Tuhan itu lebih menggambarkan tentang siapa kita daripada siapa Tuhan. Gitu kan? Apa yang kita katakan tentang Tuhan lebih seringkali menggambarkan tentang siapa kita daripada siapa Tuhan. Itulah yang mengatakan bahwa keraguan adalah bagian dari iman. Mau ragu nggak apa-apa. Masalahnya adalah ketika keraguan itu membawa kita pada satu unbelief behavior. Satu perilaku yang tidak percaya tadi. Pontius Pilatus jelas dia berpikir bagaimana dia untuk survive. Oke, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang yang ragu. Padahal dia nggak tahu. Dia hanya ingin mempertahankan kehidupannya. Dia nggak punya keuntungan, mau ragu atau mau percaya, dia nggak ada keuntungannya. Saya kasih contoh ini, Yohanes pasal 20, 25 sampai 28. Maka kata murid-murid yang lain itu padanya, kami telah melihat Tuhan. Saya loncat ya, dari peristiwa sidang Yesus kepada peristiwa setelah Yesus mati dan wafat di atas kayu salib dan setelah kebangkitan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku di dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Pertanyaan saya, apa keuntungan Thomas untuk ragu? Saya pikir nggak ada. Nggak tahu. Mungkin tanya nanti sama Pastor Vinky. Apa keuntungannya Thomas untuk terus ragu? Oh Thomas masih ada di situ, masih ikut ngumpul. Si Thomas ini masih murid. Masih salah satu dari 11 orang itu.
12 kurang 1 kan gitu. Masih ikut kumpul kok. Waktu itu aja mungkin dia lagi nggak ada gitu. Gitu. Yang 10 bilang A, si Thomas bilang enggak ah. Sebelum gua lihat, sebelum gua colok. Gitu kan. Gua nggak percaya. Untungnya apa bagi Thomas untuk tidak percaya? I don't know. Apa keuntungannya Thomas untuk tetap ragu, mempertahankan status quo? Why? Apa keuntungannya Thomas untuk percaya? Mungkin itu pertanyaan. Bahwa Thomas tidak melihat adanya keuntungan bagi dia untuk percaya. Sekalipun dia tidak melihat ruginya dia kalau dia tetap ragu. Gue tetap ragu gak ada ruginya buatku. Tapi kalau aku percaya, rugi dong. Bukankah hari ini kita juga gitu? Kadang-kadang kita gak melihat ruginya kita kalau kita tetap ragu. Tapi kita melihat, aduh ada masalah kalau gue jadi percaya sama Tuhan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Si orang ini masih ada di dalam situ. Orang ini masih penatua gereja, kasarnya gitu ya. Orang ini masih leader di gereja itu, di komunitas ini. Tapi dia gak percaya. Gue heran ya gak sih? Gitu kan? Why? Kamu gak percaya, kamu ngeluh, tapi kamu masih tetap di situ. Why? Apa dia gitu? Kamu kamu mengeluh, kamu gak percaya, kamu meragukan pimpinanmu, tapi kamu masih tetap di situ. Why? Gitu ya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Penulis Yohanes menceritakan bahwa sementara pintunya terkunci, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhanku dan Allah. Makanya Yesus katakan, kamu udah lihat kan, maka kamu percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Bahagia nggak melihat namun percaya. Nah, melalui kisah tersebut kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat mengatasi keraguan kita. Ia malah mengundang kita untuk membawa seluruh keraguan itu kepadanya. Kan Yesus tidak langsung mendismiss keraguannya Thomas. Tapi dia seolah-olah mengentertain keraguannya. Kamu ragu gak apa-apa, ini lukaku. Oke, sini. Taruhlah tanganmu di sini. Kamu ragu gak apa-apa, taruh tanganmu di sini. Lihat, kamu boleh taruh di sini. Yesus mengundang kita untuk membawa seluruh keraguan kita kepadanya. Jadi kalau kita ragu hari ini, it's okay. Tapi bawalah keraguan itu kepada Tuhan. Jadi silahkan meragukan diri, silahkan melakukan teologimu, silahkan melakukan kasih, silahkan melakukan gerejamu, pastormu, pemimpin komselmu, silahkan diragukan bapak rohanimu, dan sebagainya, silahkan meragukan Tuhan. Namun keraguan Anda tidak ada artinya sampai ketika Anda berseru, Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Boleh gak ragu? Boleh. Gitu kan? Tapi semuanya itu harus berujung kepada hal itu. Karena itu yang Tuhan mau. Keraguan itu harus berujung kepada my Lord and my God. Tuhanku Allah. Semua keraguan kita itu diundang untuk datang kepada Tuhan. Seluruh keraguan kita itu disatukan untuk mempertemukan dirinya dengan kita. Sehingga pada akhirnya yang kita dapatkan it's no longer an answer. Jika kita melihat kepada kasus teodisi yang lagi hangat di RLC, di RST sih sebenarnya. Karena bulannya lagi bulan teodisi gitu kan. Berbicara tentang Ayub, Habakuk gitu kan. Job is looking for an answer but he got himself an encounter. Ayub tidak pernah menemukan jawaban. Tapi dia menemukan perjumpaan dengan Tuhan. Thomas juga mengalami satu pola yang sama. Tidak menemukan satu jawaban. Tapi Thomas mengalami satu perjumpaan. Keraguan-keraguan kita bagus. Keraguan kita membuat kita berpikir. Dekonstruksi kita berusaha untuk melihat hal-hal lain yang mungkin tidak pernah dilihat selama ini. Namun semuanya harus bermuara kepada pernyataan ini. Tuhanku
dan Allahku, my Lord and my God. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa true faith is not the absence of doubt. It is the presence of trust. Bahwa iman yang benar bukanlah ketiadaan dari keraguan, tapi hadirnya percaya. The presence of trust. Hadirnya rasa percaya. Saya pikir di dalam konteks kita berjemaat, saudara boleh, sangat boleh untuk merasa ragu. Tapi kita belajar untuk percaya. Percaya pada kasih yang ditunjukkan satu sama lain. Percaya bahwa kita saling mengasihi satu sama lain. Percaya bahwa tidak ada niatan jahat yang kita ingin lakukan di dalam seorang dengan yang lainnya. Kita diajak untuk melihat apakah hidup kita hanya ingin sekedar survive. Ataukah hidup kita ingin bertumbuh. Apakah yang kita inginkan survival ataukah yang kita inginkan adalah encounter. Keraguan mendatangkan survival, tapi percaya memberikan kita encounter dengan Tuhan. Satu perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya di dalam perjumpaan-perjumpaan itu setiap hari kita boleh menjumpai Tuhan di dalam hal-hal yang kita lakukan. Seperti yang Martin Luther katakan bahwa tidak ada yang namanya pekerjaan kecil, bahkan mengganti popok bayi pun seperti yang dilakukan oleh Pastor Vinky dan Cia setiap hari dalam mengganti popoknya Harmoni adalah perjumpaan dengan Tuhan jika kita lakukan dengan hati yang mengarah kepada Tuhan. Brother Lawrence mengatakan bahwa di tengah di tumpukan piring dan panci yang setiap hari harus dicuci itu kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan biarawan-biarawan yang tinggal dalam bekerja di kebun, Pachomius, orang suci dari gereja Mesir abad keempat, dia katakan bahwa biarawan-biarawan itu paling bahagia itu bukan di jam doa, tapi di kebun itu. Kenapa? Karena di kebun itu mereka boleh menjumpai Tuhan. Kiranya hari ini kita boleh mengajak bahwa LLC boleh memaknai Jumat Agung ini. Bahwa dia yang tersalib di atas kayu salib mengajak kita untuk percaya. Satu undangan untuk percaya. Tapi saya ragu Tuhan, gak apa-apa. Karena pada akhirnya ketika dia mengajak kita, mengundang kita ke tempat ini. Yang dia undang adalah agar kita boleh percaya kepada Allah yang memiliki pikiran yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Kasih Allah yang lebih besar, lebih tinggi, lebih dalam. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa aku berdoa agar kamu dapat memahami kasih Kristus itu sekalipun dia lebih panjang, lebih besar, lebih lebar, lebih dalam, lebih tinggi dari apa yang dapat kita bayangkan. Mari hari ini percayalah kepada Tuhan yang mati di atas kayu salib. Mari biarlah kisah hari ini boleh membuat kita berdamai dengan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Di dalam narasi sidang yang tidak adil itu kami melihat banyak hal. Kami belajar dari sosok Pontius Pilatus ini yang sampai-sampai dia itu menjadi bagian di dalam gereja Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami mungkin banyak punya keraguan tentang kehidupan kami, tentang masa depan, tentang pekerjaan, karir, kehidupan keluarga, orang-orang di sekitar kami. Oh, banyak sekali keraguan. Buat yang single masih berpikir tentang bagaimana nanti kalau aku gak punya pasangan, bagaimana kalau nanti pasanganku adalah pasangan yang salah. Bagi orang yang sudah berkeluarga mungkin akan berpikir bahwa Tuhan, bagaimana kalau misalnya kehidupanku begini-begini aja, gak ada terobosan apapun. Kok kelihatannya orang lain hidupnya lebih baik daripada hidupku. Aku mulai meragukan Tuhan dan sebagainya. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Kristus
tangannya yang berlubang paku itu merangkulmu untuk menaruh tanganmu di dalam luka-lukanya. Hidupmu bukan hanya sekedar untuk survive. Hidupmu adalah untuk percaya. Survive bukan mengantarkanmu untuk ragu mengantarkanmu untuk survive, tapi percaya mengantarkanmu untuk encountering God. Bapak, hari ini hamba-Mu berdoa untuk reformasi liturgi buat semua yang hadir di sini ataupun yang di Zoom. Hamba-Mu hanya berdoa, Tuhan, ajar kami untuk percaya. Satu doa yang paling sederhana di dalam Alkitab adalah, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gereja Tuhan, dengar baik. Ketika Tuhan berjumpa dengan engkau pada saat ini adalah saat di mana Tuhan ingin menjumpai engkau. Mari renungkanlah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Undangan untuk percaya adalah satu undangan yang berkata dengan lembut, here I am. Inilah aku, inilah luka aku. Dan karena luka aku ini, maka luka-lukamu menjadi punya arti. Karena luka aku, luka-lukamu menjadi punya arti. Mari percayalah. Mari jumpai Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk momen yang indah pada siang hari ini. Kiranya Engkau terus bicara dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Haleluya. Mari ucapkan syukur pada Tuhan karena undangannya bagimu siang ini, engkau diundang. Percaya kepadanya. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima perjamuan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan perjamuan kudus kita sebagai bentuk pernyataan iman kita. Setiap pernyataan sikap adalah pernyataan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita memegang roti ini di tangan kanan. Dan dengan percaya, dengan iman, kita datang pada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama menyantap roti ini dengan percaya bahwa roti ini adalah satu undangan untuk persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, mari kita makan roti ini.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama minum cawan ini, karena kita percaya bahwa ini adalah satu undangan untuk terus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama minum dari cawan ini. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Haleluya, 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 Mari sembah Tuhan. Kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan, Allah yang memberkati kami, Allah yang mengundang kami, Engkau yang hadir di tempat ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat karya-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat roti dan anggur yang terpecahkan. Terima kasih terutama buat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih karena kematian-Mu kami boleh memulai segala sesuatunya. Kami boleh hidup setiap hari untuk semakin mendekat kepada salib-Mu. Saudara yang mengasihi Tuhan dengan baik, orang-orang Kristen bukanlah orang yang hebat, tapi orang-orang yang tahu harus berlari kemana. Berlarilah ke arah salibnya Tuhan. Mendekatlah kepada salibnya Tuhan di dalam kehidupanmu setiap hari. Bahkan jika engkau jatuh pun, engkau boleh jatuh lebih dekat pada salib Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam hidup kita. Tidak ada kontribusi kita di dalam keselamatan kita, kecuali dosa kita yang membuat kematian Kristus menjadi memiliki arti. Kiranya kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh diajak untuk menjadi percaya, boleh diajak untuk menerima undangan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk belajar percaya setiap hari dalam hidup kita. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kita berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat tim khotbahnya. I doubt, therefore I survive. Oke, kita akan masuk pada momen untuk kita bersama-sama memberikan persembahan kita. Izinkan sedikit untuk memulai untuk di momen ini kita membaca satu bagian Alkitab, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin pada mikir ya, kenapa sih apa persembahan tapi ayatnya malah kematian Yesus ya, dan bangkitan Yesus. Oke.
sedikit sharing, saya nggak akan khotbah, tenang aja nggak akan lama. Jadi salah satu aspek yang paling membedakan kita sebagai orang Kristen dunia modern dengan orang-orang sekuler atau dengan sekulerisme adalah penghayatan kita terhadap segala sesuatu. Di dunia sekuler, segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada penghayatan yang mendalam gitu ya. Segala sesuatu ada pada dirinya sendiri, tidak dihayati. Kalau kita memberi, ya udah kasih duit, that's it. Tapi bagaimana dengan kita orang Kristen? Kalau mentalitas kita memberi adalah supaya kita dikasih, itu juga termasuk dari sekularisme, sangat gak Kristen. Tetapi saya mengajak kita melihat bahwa di dalam sebuah ibadah, bahwa momen memberi ini adalah salah satu bagian liturgi. Liturgi itu adalah karya manusia untuk merespons karya Allah. Ya, itu ditulis sama Kotim juga di chapter 1 ya, betul ya Pak? Chapter 1 buku Reformasi Liturgi. Dan kalau itu adalah respons kita terhadap karya Allah, maka saya mengajak kita menghayati bahwa ketika kita memberi, itu adalah sebuah penghayatan kita, sebuah tindakan yang kita lakukan untuk menghayati Allah yang telah memberi dirinya untuk kita. Mungkin yang kita berikan cuma uang, tetapi mari kita lihat bahwa ini sedikit cicipan dari apa yang Tuhan berikan. Kalau kita ada rasa kehilangan di dalam memberi, kita bisa menghayati rasa kehilangan Allah ketika memberikan anaknya yang tunggal, ketika Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Dia memberikan hidupnya bagi kita supaya kita beroleh hidup. Demikian juga kita memberikan persembahan karena kita percaya bahwa melalui persembahan apa yang Tuhan sudah percayakan itu, kita bisa memberikan hidup. Melalui gereja ini, melalui persekutuan ini kita bisa memberikan hidup kepada orang lain yang membutuhkan. Kita bisa memberikan hidup lewat penyebaran firman Tuhan dan sebagainya yang terus bekerja. Mari kita hayati pemberian kita sebagai a glimpse dari pemberian Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Tuhan melayakan kami, Tuhan mengizinkan kami untuk ambil bagian di dalam kasih-Mu yang begitu besar melalui persembahan kami. Kami tahu jumlahnya mungkin tidak seberapa, apalagi jika kami membandingkannya dengan cinta-Mu, dengan pemberian-Mu, dengan pengorbanan-Mu, yang Kau memberikan nyawa-Mu sebagai tebusan bagi setiap kami. Namun izinkanlah kami di dalam pemberian yang tidak seberapa ini, melihat bahwa melalui tindakan kami ini, kami sedang menghayati, kami sedang merayakan, kami sedang menubuhkan kasih-Mu, pemberian-Mu yang begitu besar. Ajar kami untuk melihat ini bukan sekedar supaya kami diberkati, namun karena kami mau menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada, khususnya melalui gereja ini Tuhan. Demi Kristus Yesus yang telah memberikan hidup dan mengajar kami memberikan hidup, kami berdoa. Amin. Silakan persembahan kita boleh dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di atas. Belum secanggih itu ya di bawah ini. Oke. Nomor rekening kode banknya 501 karena BCA digital. BCA digital berbeda dengan BCA biasa gitu ya. Jadi di nomor rekening 0016 13 83 76 95 atas nama Timotius Athanasius Nalau. Oke. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, mari kita angkatkan. Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di hidupku. Baik jemaat Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, angkatlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan ini. Berkat yang sempurna, turun dari tahta Allah Bapa, mengalir dari tahtanya yang kudus ke dalam kehidupanmu. Yang memampukan engkau untuk mengasihi dan percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Dan memberikanmu kesempatan untuk berjalan bersama dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Yang memampukanmu untuk hidup berkenan kepada Bapa. Mulai hari ini sampai satu hari nanti kita akan berjumpa muka dengan Kristus Sang Kekasih jiwa. Pulanglah, jadilah berkat bagi dunia yang membutuhkan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa, mengucap syukur semua yang mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Happy Good Friday. Itu tepatnya ya. God bless you all. Thank you.